Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Maulana, nomor absen 1. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan menjelaskan kedatangan sekutu dan nikah di Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi pada saat itu sampai kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Sekutu merupakan berbagai kumpulan negara yang menentang politik fasisme yang dilakukan oleh blok fasis sentral pada Perang Dunia II. Perang berakhir dengan kemenangan blok sekutu terhadap blok fasis. Pihak sekutu memutuskan bahwa pasukan-pasukan Amerika Serikat akan memusatkan perhatian pada pulau-pulau di Jepang. Setelah perang berakhir, tanggung jawab terhadap Indonesia dipindahkan dari SWBC di bawah komando Amerika Serikat kepada SEAC di bawah komando Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Sebelum kedatangan sekutu ke Indonesia pada tanggal 8 September, Laksamana Lord Louis Mountbatten mengirimkan 7 perwira yang dipimpin oleh Mayor A.J. Greenhawk ke Indonesia. Tugasnya adalah mempelajari serta melaporkan keadaan di Indonesia menjelang pendaratan pasukan sekutu di Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945, rombongan perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung. Rombongan yang dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Peterson. Dalam periode ini, rombongan ikut pula C.H.O. van der Plas yang mewakili pimpinan NICA, yaitu Dr. H.C. van Mock. Setelah itu, pada tanggal 29 September 1945, tibalah pasukan CIAC di Tanjung Priok, Jakarta di bawah pimpinan Letjen Sir Philip Peterson. Pasukan ini bernaung di bawah bendera AFNI. Allied Foreign Netherlands East Indies. Pasukan AFNI terdiri menjadi 3 definisi, yaitu 1. Definisi India ke-23 dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorne, simpan di Jawa Barat. 2. Definisi kelima dipimpin oleh Mayor G.E.C. Marsek, disimpan di Jawa Timur. 3. Definisi ke-26 dipimpin oleh Wali Kota Jenderal H.M. Cambers, disimpan di Sumatera. AFNI dipusatkan di barat Indonesia, terutama wilayah Sumatera dan Jawa. Sedangkan daerah Indonesia lainnya, terutama wilayah timur, diserahkan kepada Angkatan Perang Australia. AFNI diserai beberapa tugas menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Indonesia. Kedatangan sekutu ke Indonesia semula mendapatkan sambutan hangat dari rakyat Indonesia, seperti kedatangan Jepang dulu. Akan tetapi, setelah diketahui mereka datang disertai orang-orang licik, sikap rakyat Indonesia berubah menjadi penuh kecurigaan dan bahkan akhirnya bermusuhan. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa Nisa berniat menegakkan kembali kekuasaannya. Situasi berubah memburuk. Tak kala Nisa mempersenjatai kembali bekas anggota Kanil. Satu satuan Kanil yang telah dibebaskan Jepang kemudian bergabung dengan tentara Nica. Di berbagai daerah, Nica dan Kanil yang didukung Inggris atau sekutu melancarkan provokasi dan melakukan teror terhadap para pemimpin nasional. Untuk meredakan ketegangan tersebut, pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, Panglima AFNI menyatakan pemberlakuan pemerintah Republik Indonesia yang ada di daerah kekuasaan de facto. Karena pernyataan tersebut, Indonesia menerima AFNI dengan sangat baik dan menyuruh para pejabat-pejabat untuk membantu tugas-tugas AFNI. Pada kenyataannya, kedatangan sekutu selalu menimbulkan masalah, yaitu seorang tentara yang tidak menunjukkan sikap menghormati dan tidak menjaga sikap kedaulatan bangsa Indonesia.
Karena hal tersebut, terlihatlah Nika hanya ingin merebut kekuasaan Indonesia. Oleh sebab itu, terjadilah perang di daerah Bandung, Surabaya, Bali, Manado,